Api dengan cepat membakar sebuah rumah makan di kawasan Jalan Kalibata Utara, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Besarnya api membuat sebuah mobil yang terparkir di dalam rumah makan juga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Mahasiswa dan polisi bersetegang saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat polisi merebut ban dan bahan bakar milik mahasiswa, di mana mahasiswa berencana melakukan aksi bakar ban sebagai bagian dari unjuk rasa. Namun, bensin yang direbut polisi mengenai wajah sejumlah mahasiswa. Seorang mahasiswa bahkan terluka. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai aplikator mendatangi kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Selasa siang. Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib pengemudi ojek online yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi. Menurut pendemo, pihak aplikator hanya menaikkan tarif ojek online 8% atau Rp800 setiap satu orderan. Padahal seharusnya kenaikan mencapai 15 hingga 20%. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Kevin Pakan. Kevin, apakah hingga sore hari ini belum ada tanda-tanda masa aksi akan membubarkan diri? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa sampai dengan sore ini untuk masa aksi yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh maupun juga mahasiswa masih terus memadati di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Davi, Stefani, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi terkininya tepatnya di belakang saya saat ini, bahwa ini para mahasiswa yang tergabung dari sejumlah universitas yang ada di Jabodetabek ini terus memadati di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tadi kami mantau sekitar pukul 16.30 bahwa mahasiswa ini mulai maju begitu mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat, yang mana kalau kami pantau memang sampai dengan saat ini untuk akses menuju ke Istana Negara ini telah dilakukan penutupan oleh petugas kepolisian, karena memang kami mantau masih terdapat adanya kawat berduri maupun juga barrier beton yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, tadi kami sempat memantau Davi dan Stefani bahwa di sini sempat terjadi adanya pembakaran ban yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kami mantau adapun asap yang cukup tebal ini membumbung tinggi ke atas, dan kami melihat bahwa ini mahasiswa terus dengan penuh semangat untuk menyampaikan aspirasi mereka maupun juga kekecewaan mereka terhadap pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak sampai dengan saat ini. Namun demikian, sampai dengan saat ini kami tidak melihat adanya kericuhan ataupun kerusuhan yang cukup berarti pada sore hari ini, karena memang untuk masa aksi baik dari mahasiswa maupun juga dari kaum buruh ini masih tetap kondusif dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dan tadi kami sempat bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes S. Julpan, yang menyatakan bahwa memang untuk masa aksi ini diperkirakan ada sekitar 1.900 lebih masa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun juga kaum buruh. Dan setidaknya ada sekitar 6.000 lebih personil gabungan baik dari TNI maupun juga kepolisian yang melakukan penjagaan cukup ketat untuk masa aksi pada saat ini. Dan juga kami memantau untuk mobil-mobil barakuda maupun juga water cannon juga disiagakan di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat ini. Sementara itu, Davi dan Stefani, kembali ke Anda. Baik, hingga kini demonstrasi masih berlangsung di kawasan Patung Kuda. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta resmi mengumumkan usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna Selasa siang. Sementara dalam rapat pimpinan gabungan, DPRD memutuskan usulan 3 nama calon pengganti Anies yang masa jabatannya berakhir 16 Oktober mendatang. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria. Masa jabatan Anies dan Riza Patria diketahui akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Usai mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, agenda dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Kemendagri. 3 nama yang mencuat untuk menggantikan Anies Baswedan antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan proses pergantian dirinya pada ketentuan yang berlaku. Anies menegaskan pilihan pribadinya tidak berpengaruh terhadap sosok yang akan dipilih Kemendagri. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi maka ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Brigadir Frilian Fitri Rosadi menjalani sidang kode etik terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara itu, mantan sopir Ferdi Sambo Barada Sadam dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan. Sidang kode etik Brigadir Frilian Fitri berlangsung sejak Selasa siang di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. 4 orang saksi dihadirkan dalam sidang ini. Sementara itu, sebelumnya mantan sopir Ferdi Sambo Barada Sadam dijatuhi sanksi demosi atau penurunan masa jabatan selama 1 tahun. Barada Sadam juga terbukti mengintimidasi wartawan saat meliput di rumah Ferdi Sambo. Wujud perbuatan ketika terduga pelanggar berdinas sebagai Tamtama Resimen 1 Pas Pelopor Korbrimob Polri dan ditugaskan sebagai driver Irjen FS telah melakukan pelanggaran kode etik berupa tidak menjaga citra, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri di masyarakat dengan bentuk telah melakukan intimidasi dan menghapus foto atau video yang ada di HP milik 2 orang wartawan Detikcom dan CNN. Selanjutnya agenda sidang hari ini yaitu sidang KKEP terduga pelanggar Brigadir FF akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa 13 September 2022. Sebelumnya 4 dari 7 anggota Polri yang diduga merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara sejumlah polisi yang melakukan pelanggaran etika kategori sedang dijatuhi sanksi demosi. Polda Metro Jaya siap memberikan bantuan hukum untuk mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian yang dipecat sebagai anggota Polri karena terseret kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam sidang etik Polri, AKBP Jerry terbukti bersalah melakukan perbuatan tercela. Atas putusan ini, AKBP Jerry mengajukan banding. Jadi kita menyerahkan kepada yang bersangkutan. Kemudian Polda Metro Jaya sebagai Polda di mana yang bersangkutan pernah berdinas, walaupun sudah ada TR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkannya dalam proses selanjutnya. Sebelumnya ada 4 polisi yang dipecat karena melanggar kode etik dan diduga melanggar pidana karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
Di antaranya, Kombes Agus Nurpatria usai menjadi tersangka obstruction of justice. Mantan Kepala Detasemen A Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri ini dipecat melalui sidang kode etik yang digelar sejak Selasa hingga Rabu 7 September 2022. Kemudian mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo juga telah diberhentikan tidak dengan hormat. Lalu Kompol Cak Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di depan rumah dinas Sambo. Dan Kompol Baikuni Wibowo yang diduga ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Sebelumnya, 7 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian Brigadir Joshua. Mereka adalah Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Sementara itu, hasil sidang kode etik terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari Kamis kemarin memutuskan menjatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam perkara ini, AKP Diah disebut melakukan pelanggaran terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 milik Barada Eliezer. Tim Liputan iNews melaporkan.